Halo teman-teman YouTube, selamat datang di IGR Channel. Di video kali ini kita akan membahas spoiler anime Boruto episode 212. Episode ini berjudul Pengkhianatan Amado yang diadaptasi dari manga Boruto chapter 44 dan juga 45. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu bisa dapetin update spoiler manga dan anime Boruto selanjutnya. Pada episode 211, kita sudah melihat Kashin Koji berjalan ke arah Amado. Lalu Amado pun berkata, Jigen sedang mengisi kekuatan di belakang. Dia bahkan belum menembus 10%. Lalu Kashin Koji pun menjawab, begitu ya, bagaimana dengan anggota inner yang lain? Amado kembali menjawab, mereka semua sedang pergi. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari tujuan kita yang sebenarnya. Sekaranglah saatnya. Lalu Koji pun menjawab, ya, kita akan mengalahkan Jigen. Pada episode 212, dimulai dari adegan Amado dan Kashin Koji yang sedang mempersiapkan sesuatu. Amado pun berkata, maaf sudah membuatmu menunggu Kashin, semuanya sudah siap. Kashin pun menjawab, cuma itu saja, tidak banyak juga. Amado pun menjawab, aku hanya perlu sebagian dari pecahan sel dan keseluruhan data digital. Pekerjaan itu sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan mereka. Lalu Kashin pun berkata, bagus sekali, dan mengeluarkan jurus Kuchiyoshi no Jutsu. Ternyata Kashin memanggil kodok uap. Tiba-tiba seseorang muncul memergoki Amado dan Kashin. Ternyata dia adalah Delta. Delta pun berkata, apa yang kalian lakukan? Pikirmu kau akan pergi kemana Amado? Dan tanpa izin dari Jigen, Kashin pun turun dari kodoknya dan tampak ingin menghalau Delta yang mendekat. Delta berkata, aku tidak akan segan kalau kalian berontak. Kashin pun berkata, akan aku urus ya Amado, boleh tidak? Amado pun menjawab, sebenarnya tidak perlu. Kashin pun heran dan lalu tiba-tiba Amado kembali berkata, saatnya untuk tidur Delta. Tiba-tiba saja Delta langsung tertidur dan terjatuh. Kashin Koji pun heran dan berkata dalam hatinya, itu sepertinya kode darurat untuk menidurkan. Aku curiga aku telah diprogram seperti itu. Lalu Amado naik ke dalam mulut kodok uap yang dikeluarkan Kashin tadi. Amado pun berkata, baiklah, kapanpun kau siap, lakukan begitu sampai ikuti dindingnya ke kanan. Selamat berburu, semoga beruntung padamu juga. Kashin pun mengeluarkan jurus pembalik Kuchiyose dan ternyata Kashin mengirim Amado dan kodoknya ke hutan dekat dengan gerbang Konoha. Lalu Shin berubah ke hutan tempat Chocho, Inojin dan Shikadai berlatih. Mereka berlatih jurus combo legendaris Ino Shikacho. Lalu saat mereka mulai lelah, Inojin pun berkata, hei mau istirahat sebentar, aku lapar. Lalu Chocho pun menjawab, hei apa kalian mengabaikanku? Lalu tiba-tiba datang seseorang yang tak diundang dan ternyata adalah Amado. Amado pun berkata, itu hebat, sungguh. Inojin, Shikadai dan Chocho pun melihat ke arah Amado dan terheran, siapa dia? Mengapa tiba-tiba dia ada di sini? Amado kembali berkata, generasi baru dari Ino Shikacho, aku beruntung hari ini. Oh iya, aku kurang yakin, tapi apa salah satu dari kalian punya center? Shikadai bertanya, kamu siapa? Amado berjalan mendekati mereka. Shikadai kembali berkata, hei sebentar, desa Konoha terletak tepat di luar. Katakan urusanmu tuan. Amado menjawab, aku akan diskusi langsung dengan ayahmu Nare Shikadai. Aku merasa terhormat jika itu terjadi. Sambil mengeluarkan jurus Kage Mane-nya, Shikadai berkata, apa kau dengar? Kubilang hentikan, kau sangat aneh. Saat jurus tersebut mengenai Amado, ternyata Amado mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Benda tersebut mirip seperti garpu tala yang mengeluarkan gelombang suara yang memekakan telinga. Inojin, Chocho dan Shikadai terlihat kesakitan memegang telinga mereka. Dalam hati Shikadai berkata, apa ini? Peralatan ninja modern. Tiba-tiba jurus bayangan Shikadai kembali padanya yang membuat Shikadai tak bisa bergerak. Shikadai pun berkata dalam hatinya, kau pasti bercanda, dia membajak jurus bayanganku. Amado pun mulai mendekat dan mengeluarkan sesuatu dari sarung tangannya. Ternyata itu seperti sebuah jarum yang menempel di sarung tangan yang kemudian ditusukkan ke leher Shikadai. Kemudian Shikadai pun sepertinya terbius. Amado pun berkata, diamlah sebentar, jangan khawatir, ini hanya obat biasa. Amado pun mengambil sebuah bom leher dan kemudian dikalungkan ke leher Shikadai sambil berkata, tapi selamat tidaknya dirimu hari ini tergantung ayahmu. Lalu, Inojin dengan menggunakan jurus telepatinya memanggil ibunya yang sedang sibuk di toko bunga milik mereka. Ino pun menjawab, Inojin, ada apa? Di mana kau? Inojin pun menjawab, ibu, Shikadai, dia dalam masalah besar. Bisa hubungkan aku dengan Pak Guru Shikamaru saat ini. Tiba-tiba Shikamaru mendapat panggilan dari Ino dengan menggunakan jurus telepati. Shikamaru, bisa kau dengar aku? Ini gawat. Shikamaru pun menjawab, Ino, ada apa? Ino pun menjawab, dengar aku baik-baik. Shikadai, dia ditangkap oleh seorang pria yang mengaku kalau dia dari Kara. Sebuah bom dililitkan di lehernya. Shikamaru pun kaget. Lalu Ino kembali berkata, namanya Amado. Sai dan yang lain ada di sana juga. Amado ingin bicara padamu. Di sebelah Shikamaru ada Naruto, Boruto, Kawaki dan Sumire. Naruto pun heran dan berkata, hei ada apa Shikamaru? Di lokasi penyergapan Shikadai, ternyata para penjaga Konoha sudah tiba di sana. Ada Sai dan juga Mogi. Mogi pun mengeluarkan jurus elemen tanahnya dan mengubur setengah badan Amado. Lalu Sai pun berkata, Mogi, jangan. Mogi pun menjawab,
Aku sudah menangkap dia, sekarang kita bisa. Lalu percakapan dipotong Amado, dan Amado pun berkata, lihat baik-baik Kazama Tsurimugi, kau lihat benda yang bergantung di cabang pohon itu? Benar, itu persis dengan yang pasang di leher Shikadai. Aku akan memancingnya untuk meledak sekarang. Benar, tanpa bergerak sama sekali. Mugi sepertinya kaget, dan Amado pun berkata, boom, dan peledak di pohon itu meledak seketika. Mugi, Sai, dan yang lainnya terheran. Amado pun berkata, kau paham sekarang? Tak ada gunanya menjebakku. Ditambah lagi, kalung Shikadai dibuat otomatis kurang lebih 48 jam dan hanya aku yang bisa mematikannya. Jadi jangan bunuh aku ya. Saya pun berkata, lepaskan jurusmu. Mugi pun melepas jurusnya dan Amado pun bebas. Saya pun berkata, kami mendengarkanmu, jadi bicaralah. Amado membersihkan sisa tanah di jaketnya dan berkata, sebelum itu aku ingin minta maaf. Keadaan yang memaksaku untuk mengambil tindakan seperti itu. Maaf ya, aku tak ingin menyakiti siapapun, tapi waktuku berharga. Saya pun berkata, maaf, tapi aku tidak percaya itu. Amado kembali berkata, tidak masalah, kukatakan padamu. Tak ada waktu lagi, panggil Tuan Shikamaru, cepat. Shikamaru pun menjawab menggunakan jurus telepati dengan bantuan Ino. Shikamaru pun berkata, baik, aku mendengarkanmu Tuan, siapa kau? Lalu Amado pun berkata, oh jadi ini jurus dari klan yang manakah itu ya? Sangat praktis. Shikamaru pun menjawab, kau bilang tidak ada waktu lagi, jadi langsung saja ke intinya. Kau punya urusan apa? Amado pun berkata, ini adalah masalah yang harusnya dibicarakan pada Tuan Hokage, tapi aku yakin dia sudah dikalahkan Jigen dan tidak bisa hadir. Dan aku dengar hanya kau yang berwenang saat ini, itulah kenapa. Dalam hati Shikamaru, ia berkata, dia tahu, jadi itu benar kalau dia adalah anggota dari Kara. Shikamaru berkata pada Ino melalui telepati, Ino, Naruto sedang berada di sini denganku, bisa kau hubungkan aku pada mereka juga? Ino pun menjawab, kau pikir ini mudah, tapi baiklah. Shikamaru kembali berkata pada Amado, Amado ya, biar ku beritahu, Hokage kami sudah kembali beberapa waktu lalu dan dia ada di sampingku. Amado pun menjawab, apa? Tunggu dulu, itu artinya seseorang sudah mengalahkan Boro. Siapa? Kawaki pun yang berada di sebelah Shikamaru berkata, itu suara Amado, apa yang dilakukan di sini? Naruto pun berkata, ini Hokage ketujuh, Uzumaki Naruto. Bicaralah, apa yang kau mau dengan Konoha? Amado pun berkata, Tuan Hokage, sepertinya kau baik-baik saja. Sekarang tidak sia-sia aku datang kemari. Aku akan langsung ke intinya saja. Aku Amado ingin membelot Konoha. Naruto, Shikamaru, dan semua yang ada di ruangan pun tampak kaget. Amado kembali berkata, sebagai gantinya aku akan jadi informanmu. Kara, Jigen, Jubi, dan Otsutsuki semua akan aku beritahu. Setiap informasi yang kupunya ini akan sangat menguntungkan bagi kalian. Jika pihak Konoha bersedia menerima pembelotanku ini, aku akan menyerahkannya pada kalian tanpa syarat apapun. Dan aku juga akan membebaskan Shikadai tentunya. Sekarang, pikirkanlah baik-baik, tapi jangan lama-lama, waktu sedang tidak berpihak pada kita. Shikamaru pun berkata, kurang ajar, kita tidak boleh percaya padanya. Boruto yang berada di ruangan Hokage bertanya pada Sumire, hei, apa maksudnya dengan pembelotan? Sumire pun menjawab, oh maksudnya itu seseorang tidak bisa lagi tinggal di suatu wilayah ataupun kelompok dengan alasan tertentu. Jadi mereka mencari perlindungan di wilayah lain dan melarikan diri ke sana. Boruto kembali berkata, jadi begitu ya? Itu artinya? Sumire kembali berkata, iya, aku rasa dia melarikan diri dari Kara. Entah apa yang terjadi di sana, tapi sepertinya ia ingin mencari perlindungan di Konoha. Mungkin saja nyawanya saat ini sedang terancam. Di dalam hati Kawaki, ia bertanya, Amado berkhianat pada Kara. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Naruto sepertinya terlihat kesal dan kemudian berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sai, tahan Amado lalu bawa dia ke ruanganku. Kita akan menginterogasinya di sana. Shikamaru kaget dengan pernyataan Naruto dan kemudian berkata, wah, Naruto yang benar saja. Naruto kembali berkata, hanya ini kesempatan kita untuk menyelamatkan Shikadai. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kita akan putuskan apakah dia bisa dipercaya atau tidak setelah nanti kita mendengarkan cerita darinya. Lalu Amado kembali berkata, jadi kau sudah menyiapkan kemungkinan terburuknya ya? Dan semua itu hanya untuk satu orang genin saja. Sungguh luar biasa. Lalu Naruto kembali berkata, kau mungkin sudah tahu, tapi kukatakan saja, jika aku jadi kau, aku tak akan berani macam-macam. Itu tidak akan berakhir baik bagi kita berdua. Lalu Amado menjawab, tidak masalah, jangan khawatir. Kau tidak akan menyesali ini, percayalah padaku. Shikamaru dan yang lainnya tampak masih kesal dengan perkataan Amado tersebut. Di lain sisi di markas Kara, terlihat Kashin Koji datang ke ruangan tempat Jigen beristirahat. Terlihat Jigen sedang duduk di singgasananya, lalu Jigen pun berkata, lama tidak jumpa, bagaimana misimu? Dengan tatapan sinis, Kashin pun menjawab, sedang kukerjakan Tuan Jigen, bahkan saat kita berbicara sekarang. Jigen pun berkata, duduklah, berikan laporanmu. Scene berpindah kembali ke kantor Hokage. Terlihat Shikamaru, Naruto, Sasuke, dan Amado yang duduk di kursi dengan tangan yang sudah diborgol. Lalu Amado pun berkata, ayolah biarkan aku merokok. Ceritanya panjang, aku harus menenangkan diriku dulu sebelum memulainya.
Lalu Shikamaru berkata, jangan coba-coba, bersyukurlah kau itu masih duduk di kursi. Amado pun berkata, bukankah sebelumnya sudah kubilang kalau mengikatku percuma saja? Kalau kau mau, aku bisa saja meledakkan kepala Shikadai sekarang juga. Lalu Shikamaru mendekat dan menghantam tubuh Amado ke dinding sambil mencekik Amado dan berkata, dasar kau, akan kubelah kau. Amado terlihat kesakitan karena leher tertekan. Lalu Naruto berkata, tenanglah Shikamaru, lalu apa yang akan kau dapat setelah melakukan itu? Ini bukan seperti dirimu. Dengan wajah kesal, Shikamaru kembali menarik Amado dan meletakkannya di kursi dengan kasar. Amado tampak kesakitan, lalu Shikamaru berkata, cepatlah langsung ke intinya saja sebelum kesabaranku habis. Lalu Amado kembali berkata, kalau membahas soal putramu itu, kau hanya seorang ayah ya, mantan jenderal di dalammu akan kecewa. Lalu Naruto menjawab dengan wajah kesal, cukup, kesabaranku ini juga mempunyai batas. Lalu Amado terlihat terdiam. Di luar ruangan ternyata ada Kawaki, Boruto, Sumire dan juga Katasuke yang melihat melalui kaca. Lalu Boruto pun berkata, ada apa dengannya? Apakah dia akan berbicara? Aku bertaruh, semua ini hanya jebakan. Lalu Kawaki berkata, Amado, dia adalah kepala divisi pengembangan dan penelitian Kara. Tak heran jika dia tahu semuanya tentang Kara. Jigen tak pernah mengizinkannya keluar, jadi dia berada di sini sudah sama seperti pengkhianatan yang akan memancing amarah Jigen. Aku rasa Amado sudah siap untuk mati, begitulah yang aku pikirkan. Lalu Katasuke berkata, kepala pengembangan, bukankah itu artinya dialah orang yang merancang tubuhmu? Lalu Kawaki menjawab, ya itu benar, bukan hanya aku seorang, tapi semua cyborg Kara adalah hasil karyanya. Lalu Katasuke menjawab, wow, jadi dialah sang ilmuwan jenius. Jika pembelotannya diterima, maka aku ingin sekali melihat kehebatannya di laboratoriumku. Lalu Sumire berkata, dok, tapi ini akan menguntungkan Kawaki juga. Lalu di dalam pikiran Kawaki dia berkata, apa sebenarnya yang kau rencanakan Amado? Lalu di dalam ruangan interogasi Naruto berkata pada Amado, baiklah, mulai jelaskan informasimu pada kami. Bahkan satu pun tidak apa, diterima atau tidaknya permintaan perlindunganmu akan disetujui setelahnya. Amado pun berkata, Anda berani juga Tuan Hokage, apakah kau ingin Shikadai mati? Naruto kembali berkata, kau tidak akan melakukan hal itu? Ya, tidak mungkin, karena jika kau melakukannya, maka negosiasi kita akan batal dan kau akan mati. Aku tidak yakin kau akan ambil resiko yang seperti itu. Amado berkata, aku tidak tahu kemana harus pergi jika Konoha menolakku. Bahkan jika aku berhasil pergi jauh dari tempat ini, aku tidak akan lolos dari Jigen. Jadi, aku tetap saja akan mati. Kau harus mengabulkan permintaanku, apapun yang terjadi. Naruto berkata, aku ingin mendengar ceritamu terlebih dahulu. Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu atau mengkhianatimu. Setelah selesai bicara nanti, aku berjanji sebagai seorang Hokage. Semua yang ada di luar ruangan dan di dalam ruangan pun terdiam sambil memperhatikan. Lalu Amado pun menjawab, Hokage ya? Baiklah, mari kita mulai. Shin kembali ke markas Kara. Terlihat Jigen dan Kashin Koji yang sudah duduk berhadapan. Lalu Jigen pun berkata, aku tidak melihat Kawaki bersamamu. Tak pernah kudengar kau kembali dengan tangan kosong begini. Lalu Kashin menjawab, dia jatuh ke tangan Konoha dan sedang diawasi oleh Hokage. Sebuah situasi yang sayangnya tidak bisa aku selesaikan dengan mudah. Jadi, aku memilih mengamatinya dari jauh. Tetapi jujur saja, aku tidak percaya saat kau tiba-tiba muncul. Kau menyuruhku untuk mengambil kembali Kawaki, tetapi kau menyembunyikan fakta bahwa kau bisa mengambilnya kapan saja. Aku ingin tahu kenapa demikian. Lalu Jigen menjawab, apakah itu sangat aneh? Aku memintamu mengambil barang yang bisa kuambil kapanpun aku menginginkannya. Menurutku situasi saat ini semuanya berakar dari jatuhnya pesawat. Itulah alasan utama kaburnya Kawaki. Pertama-tama, itu bukanlah sebuah kecelakaan. Seseorang menyerang pesawat itu saat akan transit dan dia sengaja membuat pesawat itu jatuh. Pemalsuan kecelakaan. Lalu Kashin pun berkata, aku baru mengetahui hal itu. Dari mana kau tahu berita itu? Jigen pun menjawab, jangan berlagak bodoh. Inilah waktu yang tepat bagi kita untuk melupakan semua sandiwara ini, Kashin Koji. Lalu Shin kembali ke ruangan interogasi Amado dan Amado pun berkata, kau mungkin sudah mengetahui ini, tapi Jigen itu adalah seorang Otsutsuki atau dia sudah menjadi Otsutsuki. Awalnya dia hanyalah orang biasa sama seperti kita. Lalu semua yang ada di ruangan terlihat terheran. Lalu Amado kembali berkata, biar aku jelaskan hal ini. Asal muasal dari Otsutsuki itu, mereka semua adalah makhluk asing dari planet lain. Sederhananya, mereka adalah alien parasit. Mungkin itu kelewat sederhana, tapi harusnya memang begitu. Di luar ruangan, Boruto dan yang lainnya sangat terheran dan berkata, alien parasit. Lalu Amado kembali berkata, mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu memakan kehidupan di setiap planet. Itulah alasannya kenapa mereka datang ke sini, lalu mereka pergi ke planet lainnya. Lalu Naruto yang tampak terkaget berkata, apa maksudnya dengan memakan kehidupan di planet? Bagaimana cara mereka melakukannya? Lalu Amado menjawab, dengan bercocok tanam tanpa henti. Mereka menanam sebuah pohon suci di dalam tanah. Itu adalah sebuah pohon raksasa yang akarnya tumbuh dalam sekali hingga menyentuh hampir tiap ujung sebuah planet.
Itu sama seperti lumut yang ada di kamar mandimu, dan itu akan menyerap setiap cakra dari makhluk hidup yang tinggal di planet itu. Lalu Shikamaru berkata, menyerap tiap cakra makhluk hidup, jadi itukah yang akan terjadi pada kami? Amado pun menjawab, secara alami semua orang akan mati. Itu sama seperti seekor nyamuk raksasa yang menghisap seluruh darah yang ada di tubuhmu. Semua bentuk kehidupan akan mati tanpa ada pengecualian. Semua orang yang berada di luar ruangan masih tak percaya dengan perkataan Amado. Lalu Naruto pun berkata, parasit alien ini, kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Lalu Amado menjawab, karena yang akan terjadi selanjutnya setelah pohon suci selesai menyerap seluruh bentuk kehidupan, maka pohon itu akan mulai berbuah. Lalu Sasuke memotong pembicaraan dan berkata, buah cakra. Dan Amado kembali berkata, kau benar, buah cakra adalah sekumpulan energi dan informasi genetik yang luar biasa besarnya. Otsutsuki terus-menerus memperbaharui dirinya dengan cara memakan buah itu. Begitulah cara mereka berevolusi. Uchiha Sasuke, apa kau pernah pergi ke sana? Lalu Sasuke menjawab, pergi ke tempat itu? Apa maksudmu? Lalu Amado menjawab, jangan berlagak bodoh. Kau pasti sudah mengetahui koordinat tempat itu dari data yang ada di pesawat itu kan? Tempat itu hanya bisa dicapai dengan ninjutsu. Lalu Sasuke menjawab, jangan bilang kau. Lalu Amado kembali berkata, benar, akulah yang menanamnya di sana. Seperti itu, agar kalian bisa dengan mudah menemukannya. Aku ingin kau mengenalnya terlebih dahulu. Begitulah akhir dari episode ini. Menurut admin, bisa saja di episode ini ditampilkan kelanjutan pembahasan ekor 10 yang akan dijadikan bibit pohon dewa, serta kelanjutan sebagian penampakan dari Kasen Koji dan Jigen yang bersiap untuk bertarung. Sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu bisa tetap dapetin update spoiler manga dan anime Boruto selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!